Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama yaitu tingkatan kinerja. Yang pertama kinerja organisasi, yaitu pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses, yaitu kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Selanjutnya garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin pada tahun 2001 halaman 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter sifat dan perilaku. Menurut Ricard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, yaitu satu, pendekatan personality traits, itu mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Kedua, pendekatan perilaku, yaitu mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi, atau jualan. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. Aspek yang pertama yaitu produktivitas, kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, keempat putaran waktu, kelima penggunaan sumber daya, keenam biaya. Selanjutnya ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Kedua ukuran upaya atau dampak, yaitu capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayan, kemampuan mempengaruhi. Tiga, ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat, ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Selanjutnya, ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehandalan, yang kedua daya tanggap, ketiga kompetensi, keempat akses, kelima kesopanan, keenam komunikasi, ketujuh kejujuran, 8 keamanan, 9 pengetahuan terhadap pelanggan, 10 bukti langsung. Selanjutnya perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Ketiga, akses proses bisnis internal, sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan pabrik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi, pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Selanjutnya ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Indikator yang pertama, produktivitas, yang kedua kualitas layanan,
ketiga responsivitas, yang keempat responsibilitas, kelima akuntabilitas. Selanjutnya, indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Yang kedua, efektivitas, yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, yaitu ada distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap. Daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selanjutnya ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Yang keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Kelima, tanggung jawab petugas. Keenam, kemampuan petugas. Ketujuh, kecepatan pelayanan. Kedelapan, keadilan mendapat pelayanan. 9, kesopanan dan keramahan petugas. 10, kewajaran biaya pelayanan. Kapasitas biaya pelayanan. 12, selanjutnya indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan. 1. Masukan, segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. 2. Keluaran, itu segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan sesuatu program. Ketiga, hasil, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Keempat, manfaat, kegunaan sesuatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Kelima, dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi lingkungan dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Selanjutnya, konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. 7. Memainkan pertunjukan musik. 8. Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan. Karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Definisi kinerja menurut Roy dan Briar pada tahun 1981, kinerja yaitu pencapaian hasil. Menurut Interplan pada tahun 1999, kinerja yaitu terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Menurut Murphy dan Cleveland pada tahun 1995, kinerja yaitu kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja yaitu fungsi dan motivasi, kecakapan,
dan persepsi peranan. Menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993, kinerja yaitu pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Menurut Handoko, kinerja yaitu proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut Gibson pada tahun 1990, kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan, yaitu ada strategi organisasi, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya ada inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. 1. Human capital menyangkut kompetensi, skill, brain power, dan expertise, kreativitas, problem solving capability, leadership, entrepreneurial, managerial skills, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktur kapital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan, nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan, seperti gambar di atas. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikualifikasi. Ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja. Faktor pertama yaitu faktor pendorong. Yang pertama, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Sekian presentasi materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.